Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Adrianus Nahak, NIM 18190155. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas tentang tipe risiko dari mata kuliah manajemen risiko. Dari sudut pandang akademisi, ada banyak jenis risiko, namun secara umum, risiko itu hanya dikenal dalam dua tipe saja. Ada banyak tipe dalam risiko ini, tapi biasa terjadi dalam perusahaan. Ada dua risiko yang sering terjadi, yaitu pertama risiko murni, dan yang kedua adalah risiko spekulatif. Nah, risiko murni merupakan suatu risiko yang hanya terjadi kerugian dalam suatu perusahaan. Dia tidak ada keuntungan. Sedangkan risiko spekulatif itu ada dua kemungkinan, untung secara finansial, dan di lain sisi ada risiko kerugian. Nah, dalam risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko, yaitu yang pertama risiko aset fisik. Jadi risiko aset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko karyawan. Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga terganggu aktivitas perusahaan. Yang ketiga itu risiko legal. Risiko legal merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga persoalan seperti ganti rugi. Yang berikut risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan pada 4 tipe risiko, yaitu yang pertama itu risiko pasar, merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Jadi contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit merupakan kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban atau utang pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Yang ketiga, risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan cash. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar utang secara tepat, menyebabkan perusahaan menjual aset yang dimilikinya. Yang terakhir, risiko operasional. Risiko ini merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.
hanya ini saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Sumpah tesin hari ya. Toh?